kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua,
Percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mau datang ke bait-Mu dengan hati yang bersyukur sebab Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Biar kita lebih lagi datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sangat bersyukur kepadanya. Sama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi yang berlindung kepada Dia akan pulang dengan membawa sorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Bahwasan-Mu untuk selamanya, dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Bahwasan-Mu Tuhan, kasih setia. Yes God, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Yes God. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Biar Engkau memenuhi setiap bait-Mu ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus. Yes, God. Let my heart be the temple of Your Spirit. Let my spirit feel the warmth of Your embrace. Let me be a holy habitation where Your Spirit
the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, belong to your glory, Lord, to know your glory. I want to offer the
Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita sedang mengikuti ibadah secara online di channel YouTube Rayon 1G. Kita patut bersyukur kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan kita dalam keadaan yang sangat baik untuk kita bisa bersama-sama memuji, menyembah dalam persekutuan ini. Dan terima kasih juga kepada Karayon kita, hambanya Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk yang memberikan kesempatan ini kepada saya untuk membawa renungan bagi kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang besar, sumber segala berkat, pemilik hidup kami, yang sudah menjaga hidup kami sepanjang tahun 2022. Dan kami boleh melihat karya-karya Allah yang ajaib dan yang luar biasa dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Dan saat ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini Tuhan, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Allah yang akan memberkati setiap kami. Oleh sebab itu, berkati waktu ini ya Tuhan, dan berkati firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini ya Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus yang menerjemahkan semua perkataan hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, agar setiap kami pada siang hari ini diberkati, dilawat, dan dipulihkan oleh Tuhan. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Baik, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi saya ingin mengajak kita membaca ada beberapa ayat karena waktu kita, dan saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-6, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Nanti beberapa ayat yang lain kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-6 demikian, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat yang ke-11, Alkitab berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada mereka, yaitu emas, kemeyan, dan mur. Ayat 12, firman Tuhan berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan. Bulan ini kita sedang memasuki bulan Desember, Bapak Ibu saudara, bulan terakhir dari tahun 2022. Hampir seluruh orang percaya di planet ini, di seluruh dunia, merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia, dengan dikatakan atau disebut dengan Hari Raya Natal. Nah saudara, Natal adalah momentum yang sangat baik bagi keluarga, bagi orang besar, orang kecil, maupun pejabat, masyarakat biasa, orang kaya maupun orang miskin. Apa sebabnya? Karena di momen Natal kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji
dan menyembah Tuhan tanpa melihat status satu dengan yang lain. Saudara, selain daripada hari Natal, sulit seorang tukang sapu bisa bersama-sama duduk dengan bupati, ya. Orang yang pemulung bisa duduk dengan gubernur. Tetapi ketika hari Natal, semua sekat-sekat itu sudah dirobohkan oleh kasih Yesus Kristus yang percaya. Katakan amin, haleluya. Saudara, yang luar biasa di hari Natal ini, seringkali kita berpikir bahwa di gereja itu tidak jadi masalah. Tetapi ternyata yang sulit untuk disatukan adalah, saudaraku, lembaga-lembaga, aras-aras gereja Kristen, dan bahkan sinode-sinode besar yang tadinya terpisah-pisah, Bapak Ibu Saudara, karena doktrin, dogma. Tetapi ketika Natal, semuanya bisa bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan dalam satu tempat. Saudara, itulah hebatnya Tuhan kita. Melalui Natal, saudaraku, ada sesuatu yang dahsyat terjadi, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tapi melalui Natal, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, tema Natal kita tahun ini sungguh luar biasa, saudaraku. Kenapa? Cocok dengan kondisi saat ini dan tepat dengan persiapan untuk kita masuk tahun 2023. Saudara, kenapa? Karena dampak daripada COVID-19, bencana alam, Bapak Ibu Saudara, terjadi di mana-mana, dan perang di berbagai negara memicu krisis global yang luar biasa. Krisis ekonomi, krisis energi, krisis sosial, dan bahkan lain-lainnya, saudaraku, menyusul sehingga mengakibatkan keadaan yang sangat sulit. Mulai dari pribadi, rumah tangga, bisnis, Bapak Ibu Saudara, negara, dan bahkan gereja mengalami dampak yang luar biasa. Usaha macet, saudara, omset menurun, PHK terjadi di mana-mana. Sepertinya tidak ada masa depan yang baik, saudaraku. Banyak orang cemas, banyak orang takut, putus asa, kecewa, dan khawatir. Dan inilah yang terjadi hari-hari ini. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki Yesus yang hidup, apakah kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu sanggup, saudaraku, mengubah kondisi yang tidak baik ini, mengubah keadaan yang tidak nyaman ini, saudaraku, sehingga mendatangkan harapan yang baru. Haleluya. Tuhan, Engkau harapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa melihat harapan kita itu ada di dalam Tuhan? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang sesuai dengan firman yang kita baca pada hari ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, mengapa kita memiliki harapan yang baru di depan kita? Yang pertama, Yesus jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan dunia dan bahkan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, kalau kita melihat ketika Yesus lahir, Alkitab berkata, maka orang Majus dari timur itu datang. Saudara, siapa orang Majus? Orang Majus itu bukan orang Yahudi. Orang Majus itu orang yang bukan memiliki hukum Taurat.
Saudara, kalau kita mungkin bisa tafsirkan hari ini, saudara, orang Majus ya kita gambarkan saja bagaimana dengan hari ini dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi? Di manakah Yesus? Di manakah raja damai? Di manakah penyelamat itu lahir? Saudara, dan ketika mereka bertanya-tanya, saudaraku, dan mereka datang ke Yerusalem, dan bukan hanya mereka sampai ke Yerusalem, mereka harus sampai ke Betlehem. Saudaraku, orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan memiliki, saudaraku, kerinduan di dalam hati mereka untuk ingin bertemu dengan Yesus Kristus. Saudara, mereka datang dari jauh, mereka harus pergi ke Betlehem. Saudara, kalau kita melihat hari ini, biasanya hamba Tuhan dan banyak orang Kristen menjawab ketika orang bertanya, bagaimana cara saya untuk percaya? Bagaimana saya bisa bertemu dengan Yesus? Seringkali kita hanya berkata, jawabannya kita ke gereja. Ternyata, saudara, kalau kita melihat orang Majus di sini, saudaraku, mereka bukan hanya datang ke gereja, mereka bukan hanya datang di bangunan di mana orang Kristen bisa beribadah. Saudara, Alkitab berkata mereka sampai di Betlehem. Saudaraku, pada saat mereka sampai di Betlehem, seringkali Betlehem digambarkan dengan rumah roti, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sampai mereka di sana, mereka belum bisa masih bertanya mereka dengan orang-orang Israel. Tapi ketika mereka tidak lagi bertanya dengan orang Israel, mereka mengarahkan seluruh perjalanan mereka kepada tuntunan awal, saudaraku, maka bintang itu nampak kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika, saudaraku, orang-orang Majus ini bertanya, di manakah dia raja? Di manakah Tuhan yang lahir? Saudaraku, mereka mengikuti apa yang diarahkan oleh bintang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, mereka adalah orang-orang duluan. Ternyata, saudaraku, hari Natal itu adalah gambaran, saudaraku, gambaran daripada amanat agung daripada kita orang percaya. Kita dipanggil, kita diberikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, amanat. Kita diberikan oleh Tuhan otoritas. Orang percaya harus diberikan tugas. Nah, orang percaya harus bisa menjawab. Jangan sampai mereka menjawab seperti orang para imam, hanya ragu-ragu berkata di Betlehem, tapi mereka sendiri tidak mengerti, mereka sendiri tidak tahu di Betlehemnya di mana. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh dan bintang itu membawa mereka sampai kepada Yesus, mereka datang untuk menyembah, mereka datang untuk meninggikan Tuhan, mereka datang untuk mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini yang luar biasa. Natal menjawab pertanyaan. Natal menjawab hari-hari ini kekhawatiran daripada dunia. Saudara, kekhawatiran, pertanyaan, masalah yang ada di dunia itu akan terjawab ketika mereka datang kepada Yesus Kristus. Saudara, Alkitab berkata, ya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada kepadamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ternyata Natal itu memberikan kita tugas untuk kita memberitakan Yesus kepada dunia, sehingga dunia yang hari ini sedang bertanya-tanya, dunia yang hari ini memerlukan keselamatan, mereka akan bertemu dengan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, yang kedua, kita akan melihat apa harapan kita, memiliki pikiran yang benar atau memiliki pikiran yang positif. Saudaraku, ayat yang ke-6 berkata tadi, dalam engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkesil di antara mereka yang memerintah di Yehuda, saudara, karena daripada mulai yang akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, hari ini kita banyak melihat orang percaya, ya, stagnasi dalam kehidupan rohani mereka, saudara. Mengapa stagnasi? Orang percaya tidak berdampak, orang percaya tidak menjadi berkat, dan orang percaya, saudaraku, tidak berani untuk memberitakan nama Yesus. Saudaraku, kenapa? Saudaraku, karena begitu banyak tantangan
dan tantangan itu menghimpit mereka, tantangan itu mendesak mereka, tantangan itu membuat mereka cut, tantangan itu membuat mereka menjadi tidak punya keberanian untuk bertindak. Mengapa saudaraku? Karena ketika ada sesuatu mereka merasa kecil, ada sesuatu mereka merasa tidak sanggup, ada sesuatu mereka merasa mereka bukan orang terkenal, mereka bukan orang hebat, mereka bukan orang kaya, gereja mereka bukan gereja yang besar, gereja mereka ada di gang kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang-orang yang hebat di dalam gereja. Itu sebabnya gereja hari-hari ini menjadi minder, dan orang-orang Kristen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dapat menjadi berkat, saudaraku, karena menganggap dirinya tidak bisa, menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya tidak mampu. Tapi hari ini kita, saudaraku, diingatkan oleh Tuhan melalui kisah orang Majus. Alkitab berkata, hai engkau Bethlehem, saudaraku. Kalau kita belajar tentang kalimat kata engkau, itu menunjukkan kepada manusia. Tapi ini berbicara tentang tanah. Dan ini kita gambarkan Bethlehem itu seperti pribadi kita, yang hari-hari ini kita berkata kita tidak sanggup, kita tidak bisa, kita orang kecil, orang tidak mampu, bukan orang terkenal, bukan public figure, saudaraku. Tapi saya mau katakan, Bethlehem bukan kota metropolitan, Bethlehem bukan kota besar, Bethlehem bukan kota yang memiliki begitu banyak pembangunan. Tapi satu hal yang mau saya katakan, bahwa ketika Bethlehem menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada di sana, maka Bethlehem itu menjadi tempat, menjadi kesukaan Tuhan dan kesukaan semua manusia. Semua mata melihat, saudaraku, semua telinga mendengar, dan diarahkan ke Bethlehem. Kenapa? Karena di Bethlehem ada Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, Natal yang memberikan kita harapan baru. Sekalipun kita tinggal di kampung, kita tinggal, pelayanan kita mungkin tidak sama dengan orang lain. Sekalipun kita sebagai hamba Tuhan yang dianggap bukan hamba Tuhan terkenal, saya mau katakan, jika ada Yesus dalam hidupmu, bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah sebagaimana kemuliaan Allah yang hadir di Bethlehem, di tanah Yudea pada waktu Yesus ada di sana. Saudaraku, itulah dahsyatnya Tuhan. Yang tadinya Bethlehem mungkin adalah gambaran manusia yang minder, tapi ketika Allah ada di sana, saudaraku, Bethlehem bukanlah tempat yang dianggap remeh lagi, karena di Bethlehem penuh dengan kemuliaan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku, Bethlehem itu gambaran diri kita. Nah, ketika kita memulai dengan Tuhan, di sanalah harapan bagi kita. Yang kedua, saudaraku, itulah yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, poin yang ketiga, bagaimana kita memiliki pengharapan baru, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita melihat di ayat yang kita baca dalam firman Tuhan ini dikatakan, saudaraku, di ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat di sini, apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-11 itu adalah bagian ketiga, saudaraku. Nah, orang yang memiliki harapan kepada Tuhan adalah orang yang mampu all out dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Orang yang tidak setengah hati, orang yang sungguh-sungguh, saudaraku. Bagian yang ketiga ini, mereka memberikan apa yang terbaik di dalam hidupnya kepada Tuhan. Apa sih bagi dunia ini yang terbaik? Yang dipersembahkan oleh orang Majus. Mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan, dan mereka membawa mur. Saudaraku, hari ini apa yang menjadi terbaik dalam hidup kita? Saudaraku, maukah kita berikan kepada Tuhan? Banyak orang, saudaraku, sudah menjadi orang percaya dan bahkan menjadi hamba Tuhan, tapi mereka masih tidak mau memberikan yang terbaik. Apa itu? Seringkali harga diri kita menjadi sesuatu yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali harta kita menjadi sesuatu yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan hanya setengah. Saudaraku, bisakah kita hari ini berkata, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik seperti orang Majus? Saudara, seringkali kita hamba Tuhan dan bahkan anak-anak Tuhan, saudara, kita tidak bisa membedakan setia dan taat.
Saya mau katakan, kalau orang setia belum tentu taat. Tapi kalau orang taat, dia pasti setia. Mengapa, saudaraku? Kalau orang setia, gambarannya dia bisa beribadah. Hari hujan pun dia datang, waktu badannya tidak sehat pun dia bisa datang ke gereja memuji dan menyembah Tuhan, kan? Tapi kalau Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan merebut hak orang lain, itu berbicara tentang taat. Banyak kita yang tidak sanggup melakukan itu. Kita sudah setia, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita tidak taat. Demikian juga dengan orang Majus, saudara. Mereka bukan hanya setia, mereka mencari Tuhan Yesus sampai ketemu. Tapi ketika mereka ketemu, mereka taat untuk memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maukah kita memberikan hidup kita, harga diri kita? Yang tadinya, saudaraku, selama 2012 kita orang yang emosional, yang tadinya kita orang yang pelit, yang tadinya kita mudah marah, yang tadinya kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maukah kita mengampuni mereka? Maukah kita berbagi dengan mereka? Maukah kita mulai melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Bukan hanya setia, tapi Tuhan minta kita untuk taat. Dan orang Majus ini, saudaraku, mereka melakukan itu, memberikan yang terbaik, apa yang mahal yang mereka bawa, mereka berikan itu pada Tuhan. Saudara, ketika kita memberikan itu pada Tuhan, kenapa, saudara? Seringkali sesuatu yang berharga di hidup kita itu selalu menjadi penghalang untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa ikut Tuhan, untuk kita bisa berkembang. Saudaraku, kenapa? Ketika kita memberikan yang terbaik, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu, saudaraku? Itulah yang disebut dengan harga diri, harta kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, saudaraku, untuk kita melihat harapan kita ke depan, hidup harus mengalami perubahan. Ayat yang ke-12, saudara, dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terjadi pemulihan ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, sesuatu yang besar terjadi, saudara. Tidak lagi kompromi dengan dosa, menang atas intimidasi, mau taat dan dituntun oleh Tuhan, sehingga perjalanan mereka yang sangat panjang dan sangat jauh serta sangat melelahkan, saudaraku, membuahkan hasil yang luar biasa. Saudaraku, tahukah, ketika mereka diminta oleh Herodes, mereka berani, saudaraku, untuk menentang perintah Herodes, sekalipun nyawa mereka harus dipertaruhkan. Sebab kalau ketika mereka tidak datang ke Herodes, ketika mereka dikejar dan mereka dapat, mereka pasti akan mati. Tapi bagi mereka, mereka lebih taat kepada Tuhan. Ketika diperingatkan dalam mimpi, mereka mulai mengerti, ternyata di sana ada bahaya, di sana ada sesuatu yang akan menghancurkan hidup mereka. Itu sebabnya mereka taat kepada malaikat yang berbicara kepada mereka, supaya mereka pulang ke negeri mereka, tidak lagi dengan menggunakan jalan yang sama. 2012 mungkin kita banyak salah, 2012 kita banyak keliru. Kita mengandalkan manusia kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita. Tapi 2023, maukah kita berjalan dengan Tuhan dengan taat? Mungkin sakit, mungkin susah, mungkin sulit kita mengubahnya, tapi harus dilakukan kalau kita mau melihat sesuatu yang besar terjadi. Dan kalau kita mau melihat sesuatu yang besar terjadi, yuk kita belajar dengan orang Majus. Saudara, saya berdoa, ya, kita bukan hanya yakin, tetapi mengalami Yesus dalam hidup kita yang membawa kemenangan, sehingga dapat, saudaraku, memberitakan kasih Tuhan di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berdoa. Segala kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Biar rahmat-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu hari ini turun atas kami semua, memberkati setiap pribadi. Biarlah, ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar itu bertumbuh dalam hati kami, dan bahkan menjadi berbuah, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.